Kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan mengenai himpunan terbuka dan himpunan tertutup. Adapun anggota kelompok kami adalah saya sendiri, Putu Melianingsih, NIM 2018 5100004 dan Yohana Kevinda Ampur dengan NIM 2018 5100024. Materi yang akan kami bahas ialah pertama, definisi himpunan terbuka dan himpunan tertutup. Yang kedua, sifat-sifat himpunan terbuka dan himpunan tertutup. Yang ketiga, contoh soal himpunan terbuka dan himpunan tertutup. Yang pertama, definisi himpunan terbuka dan himpunan tertutup. Definisi diberikan himpunan G subsen dari R dan F subsen dari R. Yang pertama itu ada himpunan G dikatakan terbuka jika setiap X di dalam G terdapat bilangan real epsilon X yang lebih dari 0 sehingga F epsilon X dari titik X jadi persekitaran dari titik X dengan jari-jari epsilon X termuat di dalam G, atau himpunan G dikatakan terbuka jika setiap anggota G merupakan titik interior dari G. Yang kedua, himpunan G tidak terbuka jika ada X di dalam G yang bukan merupakan titik interior dari G. Yang ketiga, himpunan F dikatakan tertutup jika untuk setiap Y yang bukan anggota F atau Y anggota dari F komplemen terdapat bilangan real epsilon Y lebih besar dari 0 sehingga Y epsilon Y dari titik Y subsen dari F komplemen. Atau himpunan F dikatakan tertutup jika untuk setiap anggota F komplemen merupakan titik interior F komplemen, atau F tertutup jika F komplemen merupakan himpunan terbuka. Yang keempat, himpunan F tidak tertutup jika ada Y yang bukan titik interior dari F komplemen.
0 sampai 1 merupakan himpunan terbuka. A2 titik-titik di dalam R himpunan semua bilangan real R yang terletak antara 0 sampai 2 himpunan terbuka. A3 titik-titik di dalam R himpunan semua bilangan real R yang terletak antara 0 sampai 3 himpunan terbuka. Jadi AN sama dengan titik-titik di dalam R himpunan semua bilangan real R yang terletak antara 0 sampai N merupakan himpunan terbuka. Maka gabungannya A berhingga sama dengan 1, AI sama dengan X titik di dalam R himpunan semua bilangan real X yang lebih dari 0 juga merupakan himpunan terbuka. Yang kedua, irisan sebanyak berhingga himpunan terbuka di dalam R merupakan himpunan terbuka di dalam R. Contohnya diberikan A1 sama dengan titik-titik di dalam R himpunan semua bilangan yang terletak antara negatif 1 sampai dengan 1 merupakan himpunan terbuka. A2 merupakan titik-titik di dalam R himpunan semua bilangan real R yang terletak antara negatif 1/2 sampai 1/2 himpunan terbuka. A3 sama dengan titik-titik di dalam R himpunan semua bilangan real R yang terletak antara negatif 1/3 sampai 1/3 himpunan terbuka. Maka AN sama dengan titik-titik di dalam R himpunan semua bilangan real R yang terletak antara negatif 1/N sampai dengan 1/N merupakan himpunan terbuka. Maka irisannya NI tak terhingga sama dengan 1, maka AI sama dengan 0, bukan merupakan himpunan terbuka. Teorema yang kedua, sifat himpunan tertutup. Yang pertama, irisan sebarang koleksi himpunan tertutup di dalam R juga merupakan himpunan tertutup di dalam R. Yang kedua, gabungan sebanyak berhingga himpunan tertutup di dalam R juga merupakan himpunan tertutup di dalam R. Teorema yang ketiga, himpunan tertutup dan himpunan terbuka. Diberikan himpunan A subsen dari R. Lalu A, himpunan A terbuka jika ada dan hanya jika A merupakan gabungan terbilang interval-interval terbuka yang saling asing. Yang kedua, himpunan A tertutup jika dan hanya jika A memuat semua titik limitnya. Untuk selanjutnya, saya akan menyampaikan mengenai contoh soal himpunan terbuka dan himpunan tertutup. Contoh soal yang pertama, diketahui A adalah himpunan semua bilangan real R yang terletak di antara 1 dan 4. Apakah himpunan tersebut termasuk himpunan terbuka? Maka penyelesaiannya sesuai dengan definisi yang sudah disampaikan sebelumnya, yaitu untuk menentukan apakah himpunan tersebut adalah himpunan terbuka, maka perlu ditentukan titik interiornya atau titik dalamnya.
termasuk himpunan bagian dari A atau tidak. Misalkan kita ambil X-nya itu adalah 1, 2, 3, dan 4, maka untuk X sama dengan 1 dan R sama dengan setengah, persekitaran 1 dengan jari-jari R bernilai setengah dan 1/2, di mana bukan merupakan himpunan bagian dari A. Berikutnya untuk X sama dengan 2 dan R sama dengan setengah, persekitaran 2 dengan jari-jari R menghasilkan nilai 1/2 dan 2/2, di mana merupakan himpunan bagian dari A, dan begitu seterusnya. Sehingga semua himpunan titik interior dari himpunan A adalah interior A sama dengan himpunan semua bilangan real R yang terletak di antara 1 dan 4, atau dapat digambarkan dengan garis bilangan berikut. Bisa terlihat pada garis bilangan tersebut, interior A atau titik dalam A itu berada di antara nilai 1 dan 4. Kesimpulannya bahwa himpunan A termasuk himpunan terbuka. Selanjutnya, untuk contoh kedua, diketahui B sama dengan himpunan semua bilangan real R di mana X lebih besar sama dengan 1 dan X kurang dari 4. Apakah himpunan tersebut termasuk himpunan terbuka? Maka penyelesaiannya sama seperti dengan contoh soal nomor 1. Untuk menentukan apakah himpunan tersebut adalah himpunan terbuka, maka perlu ditentukan titik interiornya atau titik dalamnya. Misalkan kita ambil X sama dengan 1, 2, 3, dan 4, maka untuk X sama dengan 1 dan R sama dengan setengah, yaitu persekitaran 1 dengan jari-jari R akan menghasilkan nilai setengah dan 1/2. Nah, bukan merupakan himpunan bagian dari B. Yang kedua, kemudian untuk X sama dengan 2 dan R sama dengan setengah, yaitu persekitaran 2 dengan jari-jari R menghasilkan nilai 1/2 dan 2/2, merupakan himpunan bagian dari B. Himpunan titik interior dari himpunan B adalah interior B sama dengan himpunan semua bilangan real di mana X lebih besar dari 1 dan X kurang dari 4, atau dapat digambarkan dengan garis bilangan berikut. Bisa diamati garis bilangan tersebut karena ada salah satu anggota B, yaitu X sama dengan 1, bukan merupakan titik interior dari B, maka himpunan B bukan termasuk himpunan terbuka. Semua bilangan real R di mana Y lebih besar sama dengan 1 dan Y kurang dari sama dengan 4. Apakah himpunan tersebut termasuk himpunan tertutup? Sesuai definisi mengenai himpunan tertutup yang sudah dijelaskan di atas, himpunan dapat dikatakan tertutup apabila Y tidak termasuk anggota himpunan A atau Y termasuk anggota himpunan A komplement. Untuk A dapat digambarkan sebagai berikut. Sehingga A komplement adalah Y kurang dari 1 atau Y lebih dari 4. Selanjutnya menentukan apakah A komplement adalah himpunan terbuka atau tidak. Jika A komplement himpunan terbuka, maka A adalah himpunan tertutup sesuai definisi 3. Kita dapat mengetahui A komplement adalah himpunan terbuka dengan menentukan titik interiornya. Misalkan
kita ambil Y sama dengan 0, 5, dan 6. Untuk Y sama dengan 0 dan R sama dengan setengah, persekitaran 0 dengan jari-jari R menghasilkan nilai negatif setengah dan setengah, merupakan himpunan bagian dari A komplement. Untuk Y sama dengan 5 dan R sama dengan setengah, persekitaran 5 dengan jari-jari R menghasilkan nilai 4,5 dan 5,5, merupakan himpunan bagian dari A komplement. Begitu juga dengan Y sama dengan 6. Sehingga himpunan titik interior dari himpunan A komplement adalah interior A komplement himpunan semua bilangan real R, Y kurang dari 1 atau Y lebih dari 4, sehingga A komplement termasuk himpunan terbuka. Karena A komplement termasuk himpunan terbuka, maka A adalah himpunan tertutup. Selanjutnya, contoh yang keempat, diketahui D sama dengan himpunan semua bilangan real R dengan Y lebih dari 1 dan Y kurang dari sama dengan 4. Apakah himpunan tersebut termasuk himpunan tertutup? Maka penyelesaiannya adalah sesuai definisi di atas, himpunan dapat dikatakan tertutup apabila Y bukan merupakan anggota dari himpunan D, atau Y merupakan anggota dari himpunan D komplement. Nah, untuk menyelesaikannya dapat dilihat seperti pada gambar di bawah ini. Sehingga D komplement adalah himpunan Y kurang dari sama dengan 1 atau Y lebih dari 4. Selanjutnya, untuk menentukan apakah D komplement adalah himpunan terbuka atau tidak, jika D komplement himpunan terbuka, maka D adalah himpunan tertutup. Misalkan kita bisa ambil nilai Y itu adalah 0, 1, dan 5. Untuk Y sama dengan 0 dan R sama dengan setengah, persekitaran 0 dengan jari-jari R menghasilkan negatif setengah dan setengah, di mana merupakan himpunan bagian dari D komplement. Untuk Y sama dengan 1 dan R sama dengan setengah, persekitaran 1 dengan jari-jari R menghasilkan nilai setengah dan 1,5, di mana bukan termasuk himpunan bagian dari D komplement. Untuk Y5 dengan R setengah menghasilkan persekitaran 5 dengan jari-jari R menghasilkan nilai 4,5 dan 5,5 dan merupakan himpunan bagian dari D komplement. Himpunan titik interior dan himpunan D komplement adalah interior D komplement himpunan semua bilangan real R dengan Y kurang dari 1 atau Y lebih dari 4, karena ada salah satu anggota D komplement yaitu Y sama dengan 1 bukan merupakan titik interior dari D komplement, maka himpunan D komplement bukan termasuk himpunan terbuka, sehingga D bukan termasuk himpunan tertutup. Selanjutnya, contoh yang kelima, diketahui A adalah himpunan semua bilangan real R dengan X lebih dari 2 dan X kurang dari sama dengan 5. Apakah himpunan tersebut termasuk himpunan terbuka atau himpunan tertutup? Untuk menentukan apakah himpunan di atas merupakan himpunan terbuka, maka perlu ditentukan titik interiornya atau titik dalamnya. Apakah termasuk himpunan bagian dari A atau tidak? Misalkan kita ambil
nilai di antara 2 dan 5, yaitu adalah 2, 3, 4, dan 5. Maka untuk X sama dengan 2 dan R sama dengan setengah menghasilkan persekitaran 2 dengan jari-jari R menghasilkan nilai 1,5 dan 2,5, di mana tidak termasuk atau bukan merupakan himpunan bagian dari A. Di sini yang merupakan himpunan bagian adalah nilai untuk X sama dengan 3 dan X sama dengan 4. Untuk X sama dengan 5 dan R sama dengan setengah, persekitaran 5 dengan jari-jari R menghasilkan nilai 4,5 dan 5,5 dan bukan merupakan himpunan bagian dari A. Sehingga semua himpunan titik interior dari himpunan A adalah X lebih dari 2 dan X kurang dari 5, atau dapat digambarkan dengan garis bilangan berikut. Karena ada salah satu anggota A yaitu X sama dengan 5 bukan merupakan titik interior dari A, maka himpunan A bukan termasuk himpunan terbuka. Nah, selanjutnya kita harus menguji apakah himpunan A tersebut adalah himpunan tertutup. Untuk mengetahuinya itu, kita dapat menggambarkan dengan garis bilangan seperti di bawah ini. Sehingga A komplement dapat ditentukan menjadi himpunan Y kurang dari sama dengan 2 atau Y lebih dari 5. Selanjutnya menentukan apakah A komplement adalah himpunan terbuka atau tidak. Jika A komplement himpunan terbuka, maka A adalah himpunan tertutup. Misalkan kita ambil Y sama dengan 0, 2, dan 6. Untuk Y sama dengan 0 dan R sama dengan setengah, persekitaran 0 dengan jari-jari R menghasilkan nilai negatif setengah dan setengah, merupakan himpunan bagian dari A komplement. Untuk Y sama dengan 2 dan R sama dengan setengah, persekitaran 2 dengan jari-jari R menghasilkan nilai 1,5 dan 2,5, bukan merupakan himpunan bagian dari A komplement. Untuk Y sama dengan 6 dan R sama dengan setengah, persekitaran 6 dengan jari-jari R menghasilkan nilai 5,5 dan 6,5, merupakan bagian dari himpunan bagian dari A komplement. Himpunan titik interior dari himpunan A komplement adalah Y kurang dari 2 atau Y lebih dari 5. Karena ada salah satu anggota A komplement yaitu Y sama dengan 2 bukan merupakan titik interior dari A komplement, maka himpunan A komplement bukan termasuk himpunan terbuka, sehingga A bukan termasuk himpunan tertutup. Kesimpulannya, himpunan A bukan merupakan himpunan terbuka maupun himpunan tertutup. Berikut adalah latihan soal. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada kesalahan kata, kami mohon maaf dan kami ucapkan terima kasih.